Jadi beberapa bulan yang lalu aku tuh selalu baru mau ngomong. Ya apalagi dia kan aktivis gitu kan ya, jadi tuh enak banget gitu sama dia kalau mau ngobrol-ngobrol panjang gitu. Bohong. Level up, learn, grow, contribute, proudly present. Hai. Halo guys. Hai. Hai. Halo semuanya, kenalin aku Dea. Aku dari Talent Management Talent Acquisition. Dan kenalin aku Ninda, aku dari Talent Management dan Talent Acquisition. Oke guys, hello, nama saya Arman Maulana. Di sini saya sebagai share service. Halo guys, perkenalkan namaku Muhammad Latif dari Share Service Squad. Halo semuanya, kenalin nama aku Tika, aku dari Squad IS. Halo semuanya, kenalin aku Dila dari Squad IS juga. Halo guys, kenalin aku Juju dari Level Up Marketing. Halo guys, kenalin aku Sinta Dewi Hayuning Tias dari Level Up Marketing. Wah, Agak ganas ya. Kalau aku masuk di sini itu dari bulan Februari. Kalau aku 1 bulan sebelum Ninda ya, berarti Januari, dan kita berarti udah kenal dari dari Februari sampai detik ini. Berarti berapa bulan tuh Ninda? Kurang lebih 4 bulan. Berapa ya? Ayo berapa lupa kan? Oke, aku kenal sama Arman itu dari bulan April. Ya. Jadi itu Arman waktu itu masuk ke Squad Share Service bareng sama Pertama teman-teman lain kali. itu tanggal 10 April ya? 11 April gitu. Jadi sekarang udah 3 bulan. Udah 3 bulan kita kenalan. Sebenarnya masih kurang lama ya kenalannya Nah, ya, butuh itu. kayak lebih lama lagi gitu. Buat kamu mau extend ya? Oh enggak, itu mungkin ya, Man. Itu mungkin. Berapa ya? Oh, banyak ya. Kayaknya kurang lebih 5 bulan nggak sih? Iya, hampir 5 bulan. Hampir 5 bulan. Mau jalan 5 bulan. Jadi guys, kita mau bongkar rahasia sebenarnya di sini. Sebenarnya kita itu sudah mengenal hampir 2020 berapa ya? 2020, 21, ya 2 tahun lebih sebenarnya kita sudah mengenal. 2,5 tahun lah guys. Ya, 2,5 tahun aku mengenal seorang Princess Sinta. Apalagi Kenapa bisa kenal selama itu? kenapa kita karena satu univ guys gitu loh. Selain itu, Sinta adalah salah satu anggota di organisasi Betul. fakultas. Dan juga ketuanya dia nih gitu kan. Jadi kayak klub banget kan. Iya Besti. betul. Menurut aku dia itu orangnya cheerful banget. Dia nggak pernah marah sama sekali selama aku kenal dia. Dan dia tuh orangnya suka banget nolong orang gitu. Dia bahkan kayak nggak punya rasa segan gitu buat nolong orang. Dia selalu ngusahain selama dia bisa tuh dia bakal selalu nolong orang. Tatap matanya ada tatap kamu. Aduh. Kalau menurut dia, Ninda gimana nih orangnya? Kurang lebih sama sih, Ninda juga orangnya tuh periang. Jadi kalau misalkan ada di deket Ninda tuh orang tuh ikut seneng. Terus Ninda tuh juga orangnya tuh nggak mudian. Kalau misalkan dia lagi bete tuh dia lebih milih buat diem sih daripada buat kalau misalkan dia ngomong atau apa kan malah ngerusak suasana ya. Nah dia tuh lebih milih diem. Jadi orang-orang sekitarnya tuh nyaman kalau misalkan deket sama Ninda. Oke, ini gua dulu ya. Oke, gimana Satu nih? kata buat Arman, Masya Allah. Dia tuh salah satu tipe anak intern yang di sini yang subhanallah banget agamanya gitu kan. Bahkan kayak kita tuh mau setiap task list tugas tuh kayak dibikin di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan ya untuk hari ini gitu. Bener subhanallah banget sih. Memberikan rasa adem gitu di share service. Masya Allah. Tapi kalau dari aku nih, Kak Latif juga orangnya hebat banget sih ya. Tapi salah satunya itu yang belum itu apa nih? Dia itu panikan. Ya iya, yang aku kenal itu Kak Latif itu panikan. Karena itu mungkin udah dari sifatnya juga ya kayak gitu. Tapi mungkin itu bisa dieksplor lebih dalam lah gitu biar nggak lebih panikan lagi. Itu sih yang aku kenal dari Kak Latif. Tapi orangnya cerdas sih menurutku. Karena apa? Tahu nggak? Nah, dia itu kan dari geografi, tapi kok bisa ke HR gitu loh, yang mengelola sumber daya manusia. Menurutku dia itu orang yang cerdas sih udah. Itu yang aku tahu sih. Oke, thank you, Man. Oke.
Dari siapa dulu? Beda. Kamu dulu aja deh. Enggak. Oke, dari aku Dila itu orangnya cewek yang slay dalam artian apa ya? Dia tuh kayak yang ciwi-ciwi banget gitu loh. Dia kan kayak eyelash extension gitu, terus semua perciwi-ciwian tuh. Kemarin aku ketemu Dila, rambutnya wangi. Iya kan? Oh iya. Karena dia tuh kayak yang ciwi-ciwi ala-ala gitu loh, yang emang semua perawatan tuh ada di Dila. Nggak semuanya guys. Kalau dari aku, Tika itu orangnya kocak. Jadi kayak kita kerja bareng tuh kayak nggak pernah tertekan, even di under pressure gitu kita kayak masih ada menemukan hal-hal lucu di kehidupan gitu untuk diketawain. Jadi kayak orangnya seru. Emang lebih ke badut sih. Jadi kayak lucu. Hati ya. Ya, mainin kan, berarti kan. Iya, lucu. Oke, mungkin Cina dulu mungkin ya? Aku dulu aja ya. Apa agak Oke. penting sepertinya. Kalau buat Kak Jukski gitu kan, dia orang tuh kayak cheerful banget kan, yang juga humble parah. Terus tuh orangnya tuh periang gitu loh. Kalau misalkan dia tuh orangnya belak-belakan kan, jadi tuh orang sekitar mereka tuh bakalan kayak yang enjoy buat ngobrol sama Kak Juju gitu kan. Ih, langsung melambung gitu kan ya. Bang, aku tolong ya. Dan orangnya tuh enak banget kalau diajakin buat di talk. Terus juga orangnya baiklah kalau misalnya kita mau konsultasi, apalagi dia kan aktivis gitu kan ya, jadi tuh enak banget gitu sama dia kalau mau ngobrol-ngobrol panjang gitu. Bohong. Ini ya, aku curiga ini dia ada minta sesuatu di belakang ini ya. Tahu banget sih. Kalau menurutku Sinta adalah, aku mau cerita sedikit ya. Jadi pas awal pertemuanku sama Sinta itu memang di masa-masa Covid ya. Iya. Itu kita dipertemukan di satu proker dan dia tuh bilang kau gini, "Kak, aku tuh nggak tahu cara jilbaban yang bener gimana." Jadi dia rambutnya tuh sampai sini. Jadi tuh kesan tuh yang aku ingat banget sama Sinta ya. Tapi Sinta tuh orangnya satset banget ya kalau dikasih kerja, dan dia tuh mudah beradaptasi, itu pertama. Terus yang kedua, dia itu mau belajar. Meskipun dia orangnya agak sedikit panik kan, tapi sebenarnya tuh wah dia keren banget dan mau belajar banyak hal. Asik. Seperti Dora. Mau kemana kita? Tapi kan itu sangat luar biasa sekali ya, patut diapresiasi seorang Sintanya. Selain dia sangat ceria ya, tampaknya seperti nggak ada beban hidup ya, tapi sebenarnya Kak, aku tuh tapi rahasia di balik layar ya. Siapa dulu nih? Kamu dulu. Dasar cewek. Kalau dari aku, kan aku kuliahnya di Undip ya, dan Ninda kan kosnya di Tembalang, di Undip juga. Nah, kalau rumahku kan di bawah jauh gitu ya dari kampus. Kalau misalkan aku nunggu kelas selanjutnya, misalkan panjang gitu ya waktunya, atau mungkin jam kosong, aku tuh mesti selalu mampir ke kos Ninda buat numpang tidur, numpang sholat gitu kan. Terus aku juga sempet pinjem ya baju Ninda biar bisa tiduran di kasur dia gitu kan. Terus apa lagi ya, kita sering cenglu sama bonceng telu. Jadi kita sering cenglu misalkan sama teman kita satu lagi gitu kan, kemana-mana. Terus kemarin kita juga sempet ngehandle LUC bareng-bareng. LUC itu level up class gitu ya. Aku sama Ninda yang sebagai PIC-nya gitu. Jadi lebih sering berinteraksi sama Ninda. Kalau aku itu sih. Kalau dari aku, waktu itu pas aku masih di kantor dan Dea sama teman aku satu lagi, mereka tuh habis kelas. Dan ceritanya waktu itu mau bukber level up gitu. Dan aku belum balik, tapi mereka tuh mau ke kos aku. Jadi aku kasih tinggal kuncinya, aku nyampe kantor, mereka kayak udah berserakan di kasur aku kayak, ini yang punya kos baru datang. Kayak udah ada orang aja gitu. Terus ya sama kayak Dea, kita sering bonceng tiga kalau lagi ke kantor, jajan ke peleburan di belakang gitu. Jadi sebenarnya itu lebih ke hal-hal yang tidak patut dicontoh ya. Tiga gitu. Iya, Jadi betul. berkesan ya. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru ya, itu bonceng tiga. Ada nggak, Man? Jangan disembunyiin, Man. Aduh. Ayo dari kamu dulu. Sebenarnya ada sih, kayak lebih ke masalah spiritual aja sih ya. Oh, spirit. Karena dia kalau sholat sendiri-sendiri, nggak ngajak-ngajak, tiba-tiba azan langsung sholat aja gitu kan, nggak langsung kayak
ayo guys sholat kan maksudnya kalau misalkan sebagai partner yang baik gitu kan, ajak-ajak gitu untuk biar kita, siapa tahu kita ke surganya bareng kan nanti. Amin. Ketemu reuniannya di surga kan. Insya Allah bareng itu mantar. Sendiri lagi gimana nggak? man? Kayak udah sih itu aja. Udah. Kalau dari aku apa ya? Mungkin kalau unek-unek itu dari aku nggak ada sih ya, tapi yang berkesan itu ada loh. Tahu nggak kak? Apa? Kamu itu pernah mau naktir aku Starbucks. Wih, itu menurutku berkesan banget sih menurutku. Iya, dan juga waktu itu ya ketika kita mau ke gacuan itu kan kita udah hujan-hujanan bareng loh, dan itu menurutku berkesan banget sih buatku kayak gitu. Intinya ditraktir habis ini, Mungkin nanti ya abis ini ya. Nah itu mungkin sih. Oke, itu sih kalau dari aku. Suka kalian hujan-hujanan berdua gitu. Kebetulan nggak berdua kita ya mana, kayak bukan Dilan dan Milea kebetulan ya. Dilan dan apa ini? Berkesan banyak nggak sih? Karena kita emang bener-bener di satu squad terus kayak even kita IAS tuh kepecah, ada tim community dan tim konten creator. Tapi kita sering kerja bareng dan kita sering nge-backup. Jadi kalau community lagi ada event yang bikin konten dari tim konten, kalau tim konten lagi kehabisan ide biasanya ngambil dari tim community. Jadi momen-momen berkesannya tuh banyak banget sih pas event-event offline, terutama kayak Afram pertama kali, terus kayak event-event offline lainnya. Kalau dari aku itu sih. Kamu? Iya, setuju banget sih, karena kita walaupun IS dipecah jadi dua, kita tuh selalu bersama dan selalu bersatu gitu, kayak kan selalu bersama dalam suka duka. Ya emang kita saling kebantu dan nge-backup juga, karena kalau si Dila ini kan dulu kan si paling caption gitu kan di ES, jadi kayak semua per-captionan tuh ada di Dila gitu. Jadi kalau misal konten lagi butuh caption atau apa-apa tuh biasanya Dila yang bantuin kayak Pasti gitu. tuh ada typo, nggak ada titiknya. Iya. Jadi udah gatel gitu. Betul. Kalau nggak sesuai EYD tuh kayak Lagi emot-emot gitu ya nih. Juga begitu. Cuman kalau bagian editing Tika jagonya. Dia bahkan ngedit video tuh di HP guys, kayak keren banget. Jadi nanti video ini tolong dieditin ya. Tolong ya Tika. Kalau misalnya di kerjaan gitu mungkin kalian pernah mengidolakan atau have a crush satu cowok bareng gitu, ada nggak? Di mana nih? Oh, kamu duluan aja. Nggak pernah sih, kalau maksudnya kita ngerasin orang yang sama. Nggak pernah. Nggak pernah. Jangan Belum, ya. Ding, belum ya kan, kamu belum. Tapi nggak tahu kalau Dila. Kalau dari aku bukan unek-unek yang gimana-gimana sih, tapi kamu jangan terlalu nggak enakan sama orang. Iya. Kalau aku nggak ada sih, karena memang aku sama Ninda tuh udah sering belak-belakan gitu loh. Kalau misalkan kayak apa tuh langsung diomongin langsung ke orangnya. Jadi biar nggak ada salah paham aja sih. Terus kalau unek-unek kamu jangan pacaran dulu ya sebelum aku punya cowok. Kok gitu? Jangan ninggalin aku. Kok gitu? Itu sih. Oh ternyata dia udah punya pacar ya? Iya belum sih. OTW mungkin ya? Iya. Atau mungkin Ninda mau nyariin dia ayam? Kata biar mencari sendiri yang sesuai dengan hatinya. Iya, di sini barangkali cowok-cowok level up tuh level up boys mungkin apakah minat? Gimana level up boys bisa nih Dea? Kamu di sini. Kontaknya di sini. Ini IG-nya. Kayaknya nggak ada sih. Kalau dari aku mungkin nggak ada sih udah. Sebenarnya kita kalau misalnya apa-apa kayak langsung ngomong aja sih. Waktu itu kan pernah sempet kita berselisih paham ya, tapi abis dari itu kita langsung Langsung one on one aja udah gitu. Apa clear kesalahan itu sih. kita, terus bagaimana untuk penyelesaiannya ya. Jadi biasanya tentang apa nih, kayak berbeda pendapat kerjaan gitu? Ya paling biasa berbeda pendapat Ya, aja sih ya lebih man kayak ya, gitu gitu sih. aja sih. Gak pernah yang unek-unek, cewek gue lo sukain gitu, gak pernah ya? Kalau itu nggak. Nah kalau itu nggak tahu ya, kan kebetulan Arman tuh udah punya, mohon maaf pasangan gitu kan, mungkin Arman sih. Wah alhamdulillah jomblo sih. Yakin. Dia tolong ya, tolong nanti kamu cek postingan ini, dia itu available, berarti tolong. Oke aman. Nah itu tuh rekomendasi. Seiman kan dia? Wah seiman banget ya. Udah. Yes bro. Aduh kayak ada Ada berapa ya? Enggak dong.
sebenarnya tuh karena kita udah kenal lama, jadi kayak udah kerja bareng dari bulan apa ya, Februari. Nah itu kan mesti kayak ada yang hal yang unek-unek gitu kan. Dila tuh orangnya tuh kayak slow respon banget guys, tolong, itu tuh susah banget kalau misalnya mau nyari Dila di mana sih gitu, Dila ini udah sampai mana ya, kayak gitu. Kayak tadi nih nyari Dila nggak sampai, terus dihubungin susah, kayak gitu Dila tuh orangnya. Aku sering susah sinyal guys, terus kayak sering di jalan jadi kayak pakai idiom. promosi ya kak. Kalau slow respon tuh sebenarnya aku fast respon kalau kerjaan, jadi kayak kalau basa-basi di chat tuh kurang karena aku bukan text person. Tapi kalau pas lagi offline gini tuh ya bercanda bareng, ngobrol bareng, kayak ngobrol banyak hal, bercanda banyak hal. Cuman kalau di chat tuh emang jarang karena kadang kayak ngerasa habis aja energinya untuk chat gitu. Jadi kalau masalah kerjaan tuh aku langsung ngirim kerjaan atau kayak butuh caption aku langsung ngirim caption. Jadi kayak tanpa basa-basi gitu, kurang text person gitu. Iya, kamu harus temenin dia sleep call. Iya deh, yuk sleep call yuk nanti malam ya. Nanti. Kalau yang suka. Iya betul. Oke. Kak. Aduh. Kalau sebaliknya gimana nih? Kalau aku, jadi karena kita sering kerja bareng, terus kayak kadang di bawah tekanan yang agak menjengkelkan itu kalau kita lagi berdebat, jadi kayak dianya emosian, akunya ngeyelan, jadi kita kayak Iya, aku tuh orangnya gemes gitu kan, kayak apalagi Dila yang slow respon gitu kan, dia kayak Dila, kamu di mana Dila, kayak gitu. Iya, tapi itulah lika-liku dalam kerja. Iya, pasti ada kayak yang Itu ketutup sama hal-hal positif. Tarik nafas dulu, oke. berat sebenarnya guys. Sebenarnya unek-unek kesina tuh nggak ada ya, cuma aduh berat. Aku tuh nggak tahu ya, kebayang Sinta itu ibaratnya bukan Sinta masuk ini karena orang dalam ya, tapi itu kayak luar biasa sekali karena potensinya sangat ini, kayak aku tuh jauh banget itu loh. Tapi itu bukan unek-unek sebenarnya. Itu lebih ke iri ya. Bukan iri ya. Tapi enggak, aku itu buat motivasi aja gitu loh. Buat temen-temen ya kalau bekerja terus ada temennya masuk, itu kayak mungkin sebuah tantangan sendiri sih. Wah ini orang bisa apa ya, potensinya tinggi dan lain-lain. Tapi udah keren banget sih Sin. Cuma satu aja. Kalau ada apa-apa cerita, jangan dipendam sendiri, jangan panik juga karena ya. Tapi semuanya itu belajar, aku yakin Sinta akan jadi orang yang lebih bersinar. Cerita, cuma jangan kamu aja. Sebenarnya dia cerita, cuma aku tuh gak mau bocorin di sini ya, biar kita kesannya tuh kayak Sinta kan adalah settingan. Enggak guys, ini betul. Aku sering banget, bukan sering sih, maksudnya kalau dia cerita tuh sedih gitu ya, nangis dengan beban yang sangat banyak. Tapi sebenarnya tuh dia sangat orang yang sangat luar biasa sekali sih. Yang sedih aja gitu. Nanti kasih emot nangis-nangis ya. Oh my god, kalau buat aku sendiri ya, unek-uneknya ke Kak justru nggak ada. Soalnya tuh dia sendiri tuh orang yang kayak apa ya, selalu bikin aku tuh termotivasi buat bangkit dan sebagainya. Bahkan kayak mungkin ya waktu aku lagi di bawah, titik terbawah tuh kayak dia tuh selalu ngeluarin aku gitu kan. Ini bukan unek-unek ya guys, bukan kayak apa ya, bukan lebih ke mau ngasih saran dan sebagainya. Tapi tuh kalau Kak Jus sendiri tuh gak bisa berkata-kata, serius parah. Dia tuh yang selalu bangkitin aku kalau misalnya aku lagi down dan sebagainya. Bahkan waktu aku masih di kuliahan gitu kan, sering cerita juga kan sama Kita ketemu di pojok perpustakaan guys. Iya, itu kan. Dia nyokok aku sama roti dulu. Dia bawain aku roti, terus kita di talk di situ. Itu rahasia. Tapi luar biasa sekali. Aku gak nyebutin mereknya ya, soalnya gak endorse di sini. Begitu. Jadi beberapa bulan yang lalu aku tuh selalu baru mau ngomong. Aduh, beberapa bulan yang lalu aku selalu bertanya-tanya, kenapa sih aku tuh nggak lolos SBMPTN? Cuman karena ada typo di berkas aku. Tapi sekarang aku jadi tahu kenapa. Aku jadi tahu jawabannya. Karena ternyata Tuhan punya rencana buat mempertemukan kita nih deh. Karena kan pasti kuotanya cuma sedikit ya. Kalau misalkan nanti aku lolos, bisa jadi kita nggak ada di posisi yang sama sekarang. Jadi itu yang buat aku lumayan ikhlas lah ya, kenapa aku nggak lolos SBMPTN BC5 kemarin, karena aku bisa ketemu sama kamu. Terus apa ya, pokoknya habis lulus dari sini nanti kita
kita harus tetap chattingan terus, saling update kehidupan satu sama lain. Kamu udah janji mau nemenin skripsian bareng sampai nanti sidang, nanti kita harus bareng-bareng terus pokoknya. Terus maafin aku kalau misalkan selama di squad ini aku sering banget cerewet, aku sering banget banyak apa ya, suka ngomong, kalau ngomongnya sering gak enak. Aku juga minta maaf juga sering berantakin kos kamu sama si Dipu. Semoga walaupun nanti kita udah jarang ketemu, aku masih boleh mampir ke kos kamu, aku masih boleh pinjem baju kamu. Ini kayak panjang ya sampai besok ya. Iya, maaf ya. Terus makasih juga udah mau jadi temen aku, udah care sama aku, udah mau dengerin semua cerita aku di luar kerjaan, apapun itu. Terima kasih. Oke. Aduh, aku nggak tahu mau ngomong apa nih. Oke, Dea. Makasih juga dari awal aku masuk ke kantor, dari hari pertama kamu kayak yang selalu care nanyain aku, kamu ngerti nggak gimana. Kalau aku kayak lagi diem dikit, kamu pasti jelasin karena kamu tahu pasti aku kebingungan di situ. Kayak makasih banget udah selalu care ke aku, udah ngebantu aku selama ini. Kayak kalau aku tanya selalu jawab tentang kerjaan dan tentang apapun. Makasih udah mau jadi temen aku di sini. Kayak kamu tuh orang yang baik banget. Aduh. Intinya makasih banget, aku nggak bisa ngucapin selain makasih dan makasih udah menjadi temen aku. Semoga kita tetap bisa temenan sampai walaupun kita udah gradu, terus selalu bisa ketemu. Kan kita satu kampus. Nanti kamu main terus ke kos aku nggak apa-apa. Makasih udah dengerin curhatan aku selama ini. Semangat juga kamu, maafin aku juga kalau misal selama ini aku ada salah atau masih banyak kurangnya. Makasih udah mau jadi temen aku. I love you, Ninda. Aduh, malu. Malu. Jelek. Kayaknya yang graduate kan kamu duluan ya, Tiff. Jadi mungkin aku ingin menyampaikan dulu nih. Oke, dari aku mungkin yang pertama itu aku ingin mengucapkan terima kasih banget nih, karena selama 3 bulan ini kamu itu udah kayak membimbing aku gitu loh, dari emang nol kayak gitu yang aku belum paham apa itu share service, bagaimana kerjanya, kamu itu kayak ngebimbing aku banget. Dan itu menurutku luar biasa banget sih dari karakter kamu kayak gitu. Itu yang pertama, terima kasih banyak banget, bro. Terus nanti nyampe kapan nih sebelum bye-bye dari sini? Oke man, sebelumnya ya terima kasih banget udah sabar banget hadapin kebawelanku. Bahkan sampai jam 1 malam pun aku ganggu untuk masalah Blok aja gitu. pekerjaan gitu kan. Intinya aku minta maaf sih kalau misalkan aku ada kayak salah kata ataupun perbuatan. Sebenarnya memang ini untuk kebaikan kita berdua juga gitu kan, apalagi kan kita sama-sama berdua laki-laki yang di squad itu gitu loh. Jadi intinya kamu setelah nanti kita lulus, semoga kamu makin sukses, terus pokoknya makin lancar deh, gitu aja. Oke. Terakhir nih sebelum kita closing, boleh kali misalnya kalian mau pelukan kalau mau, atau nggak stay sambil tas gitu kayak gue. Tos aja nggak sih man? Oke dong, kita tes aja dong. Thank you ya man. Kok pleset? Apa ya? Kamu dulu deh. Kamu dulu aja. Oke, kalau aku kesannya buat Dila tuh, Dila orangnya asik yang cewek-cewek slay gitu-gitu kan. Cuman apa ya? Sedihnya adalah harus berakhir di bulan ini. Terus semoga ya kamu di luar sana nanti kalau misal udah nyelesain skripsinya, tetap ingat aku. Tetap ingat aku, tetap berhubungan baik sama aku walaupun udah gak bareng-bareng lagi di sini. Udah sih, gitu aja. Gitu deh. Menyediakan tisu di laptop aja. Pakai hijab aja deh. Kalau suara-suara ini dari ini ya guys. Kalau aku sedih banget.
Kalau aku tuh nggak bisa nangis di depan gini ya. Biasanya kalau udah sendiri tuh kayak keinget momen-momen senengnya. Jadi kayak buat Tika, karena dia satu tingkat di bawah aku, kayak semangat kuliahnya, semangat sempronya ya, semangat sempronya. Terus kayak kamu keren banget, terutama dunia konten. Jadi kayak aku berdoa ke depannya semoga kamu sukses terus dan bisa achieve hal-hal yang lebih besar lagi. Jadi kayak semangat Tika. Siapa dulu? Aku dulu kali ya? Oke. Karena mungkin aku yang nantinya berpisah dengan, bukan berpisah sih, sebenarnya kita bisa ketemu di, khususnya di kegiatan di internship kali ini ya. Aku pesan sama Sinta, aku tahu Sinta tuh orang baik, aku tahu Sinta itu punya potensi yang luar biasa, dan aku harap Sinta bisa tetap jadi diri Sinta, terus banggain keluarga juga ya, karena tahu ya keluarga sangat berat sepertinya. Pokoknya Sinta tetap semangat, jangan memendam sesuatu sendirian. Ada teman buat cerita banyak di sini, aku yakin sini juga orang-orang baik semua. Jadi Sinta jangan takut untuk cerita, gitu aja sih. Oh sedih, dia berkaca-kaca guys. Aku sebenarnya batu banget ya. Oh boleh silakan. Kalau buat aku sendiri, Oh nangis. Maaf ya guys. thank you banget buat Kak Juju. Dari awal yang mungkin aku tuh kayak masih overthinking, bisa nggak sih aku tuh masuk ke Telkom gitu kan. Nah habis itu dia tuh yang kayak ulangin waktunya ke kampus. Aku tuh kayak coba sama dia gitu loh dari awal, bisa nggak sih kalau aku tuh masuk gitu kan. Ini dia tuh kayak bener-bener motivasi aku banget, kayak kamu tuh bisa dan sebagainya gitu, kayak bikin aku tuh bikin kayak kuat gitu loh. Nah habis itu buat Kak Juju sendiri, kamu tuh orang hebat, benar-benar hebat, dan juga sekeliling kamu tuh kayak membutuhkan kamu banget gitu loh. Kamu tuh bisa bikin teman-teman di sekitar kamu tuh bangkit, dan juga bikin mereka tuh kayak termotivasi sama apa yang kamu lakuin. Jadi jangan ragu sama potensi yang kamu milikin. Bahkan mungkin orang-orang tuh kayak pingin jadi kayak kamu gitu loh Kak. Nah habis itu aku makasih banyak buat kamu karena selalu support aku dimanapun kamu berada. Tuh aku yakin pasti orang-orang tuh bakal senang banget ketemu sama orang kayak kamu gitu. Halo. Temen aku batu banget, kenapa gak bisa nangis? Terima kasih sih. Siap guys. Oke. Ya mungkin sampai tidak bisa berword-word ya mendengar dan menyaksikan kalian saling Terharu. nangis bomba gitu. Udah pelukan duluan ya, belum disuruh. Nggak apa-apa. Oke. Keren banget sih Mbak. Sudah. Oke, jadi pelukan tadi adalah